Selamat pagi saya ucapkan kepada hamba-hamba Tuhan, para pelayan kesehatan di Rumah Sakit Advent Bandung. Sungguh merupakan suatu sukacita bagi saya pribadi untuk boleh melayani di acara Pekan Doa dari Rumah Sakit Advent Bandung untuk 1 minggu ini. Dan saya berterima kasih kepada tim chaplaincy daripada Rumah Sakit Advent Bandung, tim rohani dan juga Direktur Rumah Sakit Advent Bandung yang telah memberikan undangan kepada saya untuk menjadi pembicara. Dan saya menerima tema yang untuk boleh dibahas sepanjang pekan ini adalah Tuhan yang pertama dan terutama. Dan pada hari pertama ini kita akan membahas mengenai Tuhan, seorang yang Maha Pengampun. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami pertama di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu agar kami boleh mengerti akan firman yang Kau ingin kami untuk dengarkan. Dan biarlah ini kami boleh pelajari dan lebih menghargai Engkau sebagai juru selamat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ketika kita berbicara mengenai Tuhan yang Maha Pengampun, maka saya ingin membawa kita kepada silsilah Yesus Kristus. Nah, silsilah Yesus Kristus ini penting. Ya. Kalau kita lihat dalam Alkitab, ada beberapa silsilah yang dipresentasikan di dalam Alkitab. Ya. Tetapi kita ingin tahu apa itu silsilah. Ya? Silsilah dalam bahasa Inggris adalah genealogy. Apa definisi daripada genealogy? Dikatakan di sini, genealogy is the study of your family lineage, your unique family history. It includes a personal family record of you and your ancestors, their children, birth dates and places, marriage records, and death information. Nah, untuk beberapa keluarga, suku bangsa dan lain sebagainya, silsilah ini sangat penting. Ya. Tetapi kalau kita lihat, kadang-kadang ketika kita membaca Alkitab, seringkali kita ketika membahas mengenai silsilah, kita melewatkan begitu saja dan menganggap tidak penting. Nah, ketika saya masih lebih muda, saya sangat senang sekali ketika di jam sekolah sahabat kita dimintakan untuk memberikan ayat hafalan. Kenapa? Karena saya akan selalu mencari atau mengungkapkan ayat hafalan yang terdapat dalam buku Sal Tawarik, ya, terutama Sal Tawarik 1 ayat 1 yang mengatakan Adam set Enos, ya. Karena pendek, singkat, cepat, ya. Sehingga ketika guru katakan, oke, sebutkan ayat hafalan, maka saya akan angkat tangan dan saya sebutkan Sal Tawarik 1 ayat 1. Ya. Tetapi banyak orang menganggap itu hanya nama-nama, kumpulan nama-nama yang tidak memiliki makna. Padahal kita mau lihat di sini apa maknanya. Kenapa silsilah itu dituliskan? Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil daripada silsilah tersebut? Contoh di sini dikatakan 1 ayat 1 sampai 4, ya. Adam set Enos, Kenan Mahalalel Yared, Henok, Metusala, Lamek, Nuh, Sem, Ham dan Yafet. Kita bisa melihat di sini bagaimana generasi itu berlanjut, ya, dari orang tua kita yang pertama dan selanjutnya dan selanjutnya. Nah, kalau kita buka dalam Matius 1 ayat 1 sampai 16, di sini membahas mengenai silsilah Yesus Kristus. Dan seperti yang saya tadi katakan bahwa banyak yang menganggap tidak penting sebab itu hanyalah seperti kumpulan nama-nama. Tapi kalau kita melihat dari perspektif orang Yahudi, ya, orang Yahudi sangat mementingkan silsilah. Kenapa? Yang pertama, silsilah itu penting dalam hal pembagian tanah dan menjual tanah. Ya. Jadi mereka akan melihat urutan dalam silsilah, siapa yang berhak, porsi mana yang berhak untuk orang-orang tersebut. Dan untuk mengangkat para imam dari suku Lewi, mereka juga lihat silsilahnya. Jadi sangat penting, saudara-saudara. Dan silsilah juga penting untuk melakukan sensus penduduk, ya, untuk meminta orang-orang kembali ke kampung halamannya. Ini juga terkait ketika Yesus sebelum dia lahir, ya, Yusuf dan Maria, ya, pada saat itu diadakan sensus penduduk dan mereka harus pulang ke kampung halamannya untuk melakukan sensus penduduk. Dan silsilah memiliki peran penting di dalam hal ini. Nah, pertanyaan yang penting bagi kita pada pagi hari ini adalah mengapa silsilah Yesus masih penting sampai saat ini? Nah, ada beberapa alasan. Ya. Silsilah itu Yesus itu penting sampai saat ini adalah untuk membuktikan bahwa Yesus adalah keturunan Raja Daud. Kenapa? Matius 1 ayat 1 dengan tegas menyatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham.
Kenapa itu penting? Sebab telah dinubuatkan dalam 2 Samuel ayat yang ke-7 bahwa Mesias akan datang dari keturunan Raja Daud. Dan ini digenapi setelah 1000 tahun. Jadi pada zaman Yesus banyak orang mengaku sebagai Mesias. Sehingga untuk menelusuri siapa yang benar, maka perlu dilihat dari silsilah. Kalau orang yang mengaku sebagai Mesias bukan berasal dari keturunan Raja Daud, sudah pasti mereka adalah Mesias palsu. Nah, kemudian ada hal yang unik yang terlihat dalam silsilah Yesus Kristus ini, sebab dalam silsilah biasanya nama-nama laki-laki yang dituliskan. Tetapi dalam silsilah Yesus Kristus ada 4 nama perempuan. Ya. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat secara detail kepada nama-nama ini, 4 nama perempuan ini bukanlah orang-orang yang excel atau orang-orang yang terpandang, atau mungkin mereka adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Ya. Patut dipertanyakan. Yang pertama kita lihat adalah Tamar. Kita bisa melihat dalam Matius 1 ayat 3 nama Tamar disebutkan di sana. Siapa ini Tamar? Ya. Jadi dikatakan di sini bahwa suami Tamar adalah anak tertua dari Yehuda yang meninggal tidak lama setelah mereka menikah dan meninggalkan Tamar tanpa anak. Nah, dengan mengikuti hukum Alkitab, anak kedua Yehuda menikah dengan Tamar, tapi kemudian meninggal juga. Jadi gantinya memberikan Tamar anak ketiga. Ya. Seharusnya Yehuda menurut adat istiadat Yahudi wajib memberikan anak ketiga untuk menikah dengan janda daripada kakak abangnya. Yehuda mempersalahkan Tamar karena anak pertama meninggal, anak kedua meninggal, dan ia mengusir Tamar dan merampas masa depan dari Tamar. Nah, jadi Tamar adalah seorang janda tanpa anak, tapi tetap terikat dengan keluarga Yehuda, dan dia tidak bisa menikah lagi. Sehingga dia berusaha mencari keadilan untuk melawan ayah mertuanya. Caranya bagaimana? Dia menyamar sebagai seorang pelacur, dan dia duduk di dekat pintu gerbang daripada Enai. Ya. Dan betul, Yehuda ada di situ, Tamar menggoda, mereka berhubungan, dan Tamar hamil oleh karena Yehuda yang merupakan dari ayah mertuanya sendiri. Kemudian Tamar datang kepada Yehuda dan dia mengungkapkan identitas dia yang sebenarnya. Dan Yehuda sangat kaget, ya. Kemudian Yehuda mengakui kesalahannya dan menyatakan bahwa Tamar berlaku lebih benar daripadanya. Dan Tamar kemudian melahirkan anak kembar. Anak kedua Peres kemudian menjadi luhur daripada Daud dan Yesus. Bayangkan, seorang dari wanita yang sangat mungkin dalam perspektif manusia, ya, sangat tidak pantas, tapi dia menjadi leluhur daripada Yesus. Yang kedua adalah Rahab. Setelah pengembaraan di padang gurun, seluruh generasi orang Israel telah mati, termasuk Musa. Dan sekarang generasi baru siap masuk ke tanah perjanjian. Dan pemimpin mereka, Yosua, mengirim mata-mata ke Yeriko, dan kota besar pertama di tanah perjanjian adalah Yeriko. Dan mereka berlindung di rumah seorang pelacur, ya, Rahab, yang mendengar mengenai kebesaran Tuhan. Ya. Dia menyadari bahwa Tuhan menyertai orang Israel, dan dia membantu mata-mata dengan menyembunyikan mereka. Jadi Rahab percaya tanpa melihat Tuhan beraksi, dan dia mengantisipasi janji Tuhan tanpa menjadi bagian daripada umat Tuhan. Dan kemudian ketika dia menyelamatkan mata-mata itu daripada tangkapan daripada tentara Yeriko, maka mata-mata itu memerintahkan Rahab, tolong buat tali merah, ya, di jendela sebagai tanda ketika nanti bangsa Israel datang menyerang. Dan kemudian Yosua menerima Rahab dan keluarganya sebagai anggota umat Allah. Jadi di sini kita melihat Rahab seorang pelacur. Rahab adalah dari keluarga, dari bangsa yang tidak percaya Tuhan, tapi dia mengambil resiko melalui iman dan keberanian. Jadi Tuhan menggunakan Rahab untuk menyelamatkan mata-mata Israel, yang membawa kata-kata penyemangat kepada semua orang Israel. Dan akhirnya Rahab memainkan peran penting dalam rencana Allah. Dan dia menjadi nenek moyang Yesus yang tidak terduga. Nah, berikutnya adalah Rut dalam Matius 1:5. Rut itu bukan seorang Yahudi. Dia adalah seorang Moab, pemuja Baal. Dan orang Israel sangat membenci orang Moab. Rut menikah dengan seorang Israel yang bermigrasi ke Moab dan akhirnya meninggal, dan mereka tidak memiliki anak. Tapi Rut menunjukkan iman yang besar dengan memberitahu ibu mertuanya Naomi. Dan dikatakan, janganlah desak aku untuk meninggalkan engkau.
dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Seorang penyembah berhala tadinya, suaminya meninggal, tidak punya anak, mertua meninggal, dia rela pergi bersama dengan ibu mertuanya karena dia yakin dan percaya akan Tuhan daripada ibu mertuanya tersebut. Dan Betsheba, kita tahu kisah Daud dan Betsheba, titik balik dari kehidupan Daud, dari kemenangan hingga kemunduran. Dan perkenalan Betsheba dan Daud singkat, dia mandi, dia cantik, dia sudah menikah. Dan Daud menginginkannya, memanggilnya, dan kemudian Betsheba hamil. Dan di sini Betsheba katakan, saya hamil. Ya, kata itu datang sebagai peringatan, permohonan, dan tuduhan. Dan di sini Daud membuat perencanaan jahat membunuh suami Betsheba. Dan di sini kita bisa melihat Daud pindah daripada perzinahan, kemudian penyalahgunaan kekuasaan, dan menjadi pembunuhan. Dan Betsheba kemudian meratapi kematian suaminya dan kemudian menjadi istri Daud dan melahirkan seorang putra. Tetapi putra tersebut mati sebagai hukuman atas dosa Daud. Namun kemudian Betsheba dipulihkan dan dia melahirkan putra lain, yaitu Salomo, yang menjadi raja, dan melalui siapa Tuhan memelihara garis keturunan Mesias tersebut. Jadi saudara-saudaraku, 4 wanita, Tamar, Rahab, Rut, Betsheba, berselingkuh dengan mertua, pelacur, pembohong, tidak beriman, penyembah berhala, dan berselingkuh dengan raja. Tetapi semuanya ada dalam silsilah Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, itulah sebabnya inilah kabar baik bagi kita. 1 Yohanes 1:9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Luar biasa, saudara-saudaraku, Tuhan Maha Pengampun. Tetapi Yesaya 1:18 katakan, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudaraku, Tuhan kita mengampun, Dia bisa membersihkan dosa-dosa kita ketika kita mau bertobat. Mrs. White katakan dalam Steps to Christ halaman 39. Ini sangat penting, saudara-saudara. Pengakuan dosa tidak akan diterima Tuhan tanpa pertobatan dan reformasi yang tulus. Harus ada perubahan yang diputuskan dalam hidup. Segala sesuatu yang menyinggung Tuhan harus disingkirkan. Ini akan menjadi hasil dari kesedihan yang tulus karena dosa. Jadi ketika kita bertobat, kita harus berduka cita karena kita telah menyakiti hati Tuhan. Dan harus ada reformasi yang tulus. Bertumbuh menjadi lebih baik. Bertumbuh bersama Kristus. Bukan mempermainkan kemurahan Tuhan. Yohanes 8:19 katakan, kalau kita lihat cerita Yesus, ketika Dia mengampuni Maria Magdalena, kata Yesus, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudaraku, Roma 6 ayat 1-2 dikatakan, jika demikian, apakah yang tidak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi ketika kita sudah bersama dengan Kristus, kita bertumbuh dalam iman, maka kita dengan sepenuh hati akan berusaha mengikuti hukum-hukumnya, mengasihi Dia, dan memelihara aturan-aturan. Dan saudara-saudaraku, Tuhan Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, Dia bisa ampuni. Kesimpulan saudara-saudaraku untuk pelajaran pada hari pertama ini, Tuhan tidak mentolerir dosa, namun Dia dapat juga memaafkan dan memulihkan. Tuhan dapat mengubah hal-hal jahat menjadi situasi yang penuh harapan dan baik. Dan Tuhan dapat memakai siapa saja, termasuk orang berdosa, yang bertobat, dan menempatkan mereka pada posisi yang terhormat untuk kemuliaan. Saudara-saudaraku, Tuhan Maha Pengampun. Biarlah kita bertobat dengan tulus, reformasi yang tulus, untuk kehidupan yang lebih baik, sambil menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas janji-Mu yang luar biasa, bukti yang indah akan pengampunan yang Kau berikan. Biarlah Kau berkati kami Tuhan untuk boleh setiap hari bertumbuh dalam iman, menerima pengampunan-Mu dan tidak berbuat dosa dengan sengaja Tuhan. Dan biarlah kami boleh saksikan kasih-Mu ini kepada banyak orang. Berkatilah seluruh pelayan kesehatan, pimpinan, staf daripada Rumah Sakit Bandung dalam pelayanan hari ini, agar boleh menjadi berkat untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.